Di atas panggung, Zack de la Rocha tampak seperti badai yang lupa caranya mereda. Dengan tangan mengepal selayaknya Che Guevara, mata yang menyalak seperti Karl Marx, Zack dengan lantang melontarkan rima-rima ganas yang memuat daftar panjang dendam kaum tertindas. Dalam tubuh Rage Against the Machine, Zack de la Rocha adalah denyut nadi pembangkangan yang hanya ingin melawan dan enggan menjadi rockstar. Zack de la Rocha terlahir sebagai anak dari garis keturunan yang penuh luka sejarah. Ayahnya, Peto de la Rocha, adalah seniman mural Chicano yang tergabung dalam Los Four, unit kolektif seniman keturunan Meksiko yang membawa seni rupa Chicano ke panggung utama seni rupa di Amerika. Sementara ibunya, Olivia Lauren Carter, merupakan seorang antropolog keturunan Jerman Meksiko yang menanamkan kesadaran tentang pentingnya berpikir kritis kepada Zack de la Rocha sejak dini. Melalui sang ibu, Zack menyerap saripati akademik, dan dari ayahnya, ia mewarisi genetik kesenimanan. Akar aktivisme yang menguat pada Zack setelah dewasa juga terlacak jejaknya pada sosok simbah buyutnya. Buyut dari pihak ayah, bernama Jose Isaac de la Rocha Acosta, adalah seorang revolusioner Meksiko yang memperjuangkan reformasi agraria dan penggulingan rezim otoriter. Sementara kakek dari pihak ibu merupakan imigran Meksiko yang bekerja menjadi buruh tani di Silicon Valley. Figur kakeknya inilah yang kelak terus membayangi Zack de la Rocha ketika ia menyaksikan sendiri penderitaan dan perlawanan petani Zapatista. Seperti lazimnya pesohor lain yang hidup di era kejayaan rockstar, Zack de la Rocha juga tumbuh dari keluarga broken home. Ketika Zack masih anak-anak, sang ayah mengalami krisis psikologis yang parah. Kondisi mentalnya yang memprihatinkan berdampak membuat seniman Chicano itu tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami sekaligus ayah. Saat kehidupan rumah tangga berakhir berantakan dan perceraian menjadi penyelesaian, Zack kemudian diboyong ibunya menuju kota Irvine. Menariknya, berbeda dari kisah klise musisi rock serupanya, perceraian orang tua tidak lantas mendorong Zack untuk mencari pelarian melalui penyalahgunaan obat-obatan. Justru sebaliknya, ia tumbuh menjadi remaja yang sangat introspektif, lebih banyak membolak-balik halaman buku kiri, menulis puisi, sekaligus memperdalam ketertarikan pada musik dan politik. Setelah menatap di kota Irvine jugalah, Zack mulai berpikir untuk menunggangi musik sebagai kendaraan politik. Ambisi itu dipicu karena kerap kalinya Zack mendapat perlakuan rasis hanya karena dia keturunan Meksiko. Dalam ingatan Zack, ketika ia duduk di bangku SMA, ada satu momen yang tak pernah bisa ia lupakan. Saat pelajaran geologi, sang guru dengan enteng menyebut pos pemeriksaan perbatasan California sebagai wetback station. Istilah rasis yang biasa dipakai untuk merendahkan imigran Meksiko, seolah mereka semua hanyalah penyusup yang patut dicurigai. Saat itu, Zack hanya bungkam 1000 bahasa, seolah tidak punya keberanian untuk melawan. Tapi semenjak kejadian itu, tekadnya perlahan mengeras dan amarah mulai disemai. Dalam hati ia bersumpah, kelak jika ia membentuk sebuah band, Zack tidak akan mengizinkan mulutnya untuk bungkam pada segala bentuk ketidakadilan. Ia akan melawan, seperti kata Pram, dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Zack de la Rocha mulai menjajal band-bandan semenjak di bangku SMP. Bersama Tim Comerford, kawan akrabnya sedari SD, Zack menjadi gitaris dari band punk bernama Juvenile Expression. Seiring bertambahnya preferensi, ketertarikan Zack pada musik perlahan bergeser dari mentahnya pemberontakan punk rock menuju ke ranah yang lebih politis, yakni hardcore punk. Dan saat 17 tahun usianya, Zack bergabung dengan band bernama Hardstand. Setahun kemudian, setelah sang vokalis hengkang, Zack mengambil alih posisi tersebut. Dengan perubahan arah musikal dan visi yang lebih tajam, Hardstand lantas berganti nama menjadi Inside Out. Inside Out sempat merilis sebuah EP pada tahun 1990, namun tak lama berselang, band ini bubar akibat perbedaan kreatif antara Zack dengan gitaris Vic DiCara. Sebubarnya Inside Out, Zack sepenuhnya menapaki jalur hip-hop. Ia melalang buana ke berbagai klub lokal, kerap kali tampil dalam sesi freestyle, dan makin lama citra sebagai penyair jalanan mulai melekat pada dirinya. Hingga suatu hari di salah satu panggungan, Zack dengan rima-rima yang serupa manifesto komunis, berhasil membuat takjub seorang gitaris muda berbakat bernama Tom Morello. Morello lantas menghampiri dan mengajak Zack untuk bikin band bareng.
Untuk menggenapi line up, Zack menyarankan Tim Comerford sebagai pemain bass, sementara Morello mengundang Brad Wilk untuk mengisi posisi drummer. Band dengan semangat perlawanan yang mendidih itu kemudian terlahir dengan menyematkan Rage Against the Machine sebagai identitas bermusik. Jika berbicara sebuah kewajaran, maka tentu saja sebuah band yang mendendangkan langkah merevolusi mestinya cuma mentok warawiri jadi home band LSM, atau katakanlah gaung perlawanan mereka bakalan sulit menembus kuping mainstream. Tetapi Rage Against the Machine adalah sebuah anomali. Mereka meledak bagaikan granat yang dilempar tepat ke tengah pesta kapitalisme dunia musik. Bisa dikatakan, sebagai band rock berhaluan kiri, Rage Against the Machine nyaris tanpa tandingan menjadi yang paling terkemuka di epicentrum elit global dunia. Karena sesukses-suksesnya YouTube, mereka tidak pernah seradikal RATM. Bahkan seradikal-radikalnya The Clash, mereka tidak pernah sepopuler Rage Against the Machine. Album perdana mereka, Rage Against the Machine, disambut hangat oleh kritikus dan mencetak kesuksesan komersial yang solid. Dari yang semula cuma terjual 75.000 keping, debut ini perlahan menggulungkan angka yang berlipat ganda menjadi 3 juta kopi di seluruh dunia. Dua album berikutnya, Evil Empires dan The Battle of Los Angeles, juga tak kalah fantastis. Kedua rilisan itu yang mendarat di peringkat pertama tangga album, kian mengukuhkan Rage Against the Machine di puncak ketenaran. Namun di balik keberhasilan Rage yang terbilang fantastis, Zack de la Rocha justru dihantui kegelisahan yang tak mudah ditepis. Di satu sisi, Zack tidak menyesali keputusan saat ia bermitra dengan Tom Morello atau bahkan saat Rage berjabat tangan dengan major label. Ia tidak menyangkal bahwa dengan riff-riff metal yang super ciamik, Rage berhasil menyelinap ke dalam sistem, menanamkan ranjau perlawanan berbentuk lirik tentang eksploitasi buruh, rasisme sistemik, ketimpangan sosial, hingga imperialisme Amerika. Dan memang benar, dengan kepopuleran yang diraih, kini narasi perlawanan Rage telah menjangkau jutaan orang berbagai lapisan di seluruh dunia. Tetapi seiring meningkatnya popularitas, Zack mulai mempertanyakan keefektifan semua capaian ini. Bagi Zack, kepopuleran Rage bukanlah sesuatu yang ia cita-citakan. Popularitas ibarat seperti anak tangga yang, jika memang itu mendekatkan pada tercapainya tujuan ideologis, Zack akan dengan senang hati mau berkompromi untuk mendakinya. Dan ambisi Zack yang sebenar-benarnya adalah lagu-lagu Rage menjadi alat agitasi yang memantik pendengar untuk melakukan aksi nyata politis. Tetapi begitu tangga demi tangga tangkas terdaki dan Rage telah bertengger di puncak, Zack malah merasakan yang sebaliknya. Bukannya makin mendekat, sesuatu yang ia cita-citakan justru kian menjauh. Betapa menyakitkan bagi Zack begitu mendapati realitas bahwa lagu yang ia tulis sebagai bentuk protes terhadap kebrutalan aparat justru menjadi soundtrack vandalisme yang kekanak-kanakan saat kerumunan bocah perusuh di Festival Woodstock 99 melempari polisi dengan kaleng dan botol sembari meneriakkan lirik, Zack melihat ke belakang, merenungkan ulang kiprah Rage Against the Machine. Mereka telah malang melintang di berbagai festival raksasa, disokong sponsor korporat, dan dijual oleh label besar yang bagian dari konglomerasi media. Perenungan itu memekarkan sebuah pertanyaan berantai, bagaimana mungkin sebuah band revolusioner bisa begitu diterima oleh sistem yang sedang mereka lawan? Jangan-jangan Rage tidak benar-benar sedang melawan, melainkan hanya dilahap habis oleh sistem itu sendiri. Jika memang demikian, masih adakah ruang untuk perlawanan sejati di tengah dunia yang menjadikan pemberontakan sebagai komoditas? Apakah ia masih bisa menulis lirik tentang penindasan sambil berdiri di panggung yang dibangun oleh sistem yang menindas? Kegelisahan Zack perlahan menemukan bentuknya saat berbagai keputusan dalam band tidak lagi berjalan secara kolektif. Di saat personil Rage yang lain makin aneh dan idealisme mulai terasa seperti beban yang hanya ia tanggung sendiri, Zack tahu waktunya sudah habis. Dan ketika album Renegades diputuskan untuk dirilis tanpa kesepakatan bersama, ia merasa garis telah dilewati. Maka keluar dari Rage adalah satu-satunya cara bagi Zack untuk mempertahankan integritas. Bagi Zack, lebih baik turun dari panggung dengan suara yang tetap murni daripada terus berdiri menyanyikan lagu-lagu revolusi yang hanya memperkaya diri, namun tidak memberi dampak politis yang berarti.